Ada sesuatu yang disebut dengan positive psychology. Ada sesuatu di mana orang menemukan self-actualization. Ada sesuatu dalam ilmu logoterapi, tapi sesuatu logoterapi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kita saat ini ada di dalam proses podcast di UAG. Ya, perkenalkan, saya Aji Birawa, saya sebagai host dan juga saya sebagai dosen salah satu di Prodi Psikologi. Nah, saat ini kita bersama dua tokoh penting. Nah, kira-kira siapa tokohnya? Jadi yang pertama kita bersama dengan Prof. Fatimah. Nah, beliau merupakan salah satu former associate professor at International Islamic University Malaysia dan juga beliau merupakan istri dari Prof. Malik Badri, yaitu founder dari Psikologi Islam Modern. Dan yang kedua, kita bersama dengan Dr. Ari Ginanjar Agustian. Beliau adalah pencetus dari ilmu ESQ, di mana terkait IQ, EQ, dan SQ. Nah, topik kita di podcast kali ini adalah bagaimana spiritualitas menjadi fondasi psikologi di masa depan. Oke, nah sebelum kita memulai lebih lanjut, apa kabar Dr. Fatimah dan Dr. Ari? Alhamdulillah, Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih waktunya Dr. Ari, Prof. Fatimah untuk waktunya. Jadi kita akan melakukan podcast, kurang lebih kita diskusi selama 30 menit ke depan. Terima kasih untuk waktunya. Nah, mungkin kita sedikit mulai saja ya. Yang pertama, mungkin pertanyaan untuk Prof. Fatimah. Prof, bagaimana Dr. Fatimah memaknai psikologi Islam secara konseptual? Prinsip epistemologis dan juga apa yang menjadi perbedaan mendasar dengan psikologi Barat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Soalannya, bagaimana untuk memaknai Islamic psychology itu sendiri ya? Ya, betul. Untuk memberi meaning ataupun untuk membuatkan psikologi dalam Islam tu lebih bermakna dan memenuhi ataupun mengandungi makna meaning, saya rasa konten Islamic psychology itu seharusnya berorientasikan spirituality, berorientasikan tauhid. Spirituality itu part of tauhid. Dan sebab itu Profesor Malik Badri di dalam usahanya dalam memperjuangkan Islamic psychology-nya itu fokusnya ialah pada hati, pada spiritual ya, sebagai substance ataupun content Islamic psychology itu terutamanya apabila dia menggunakan dia mengajar subjek Islamic psychology di universiti ataupun di mana-mana institution. Itu pada hemat saya apa yang dibuat oleh Profesor Malik Badri. Yang kedua, perbezaan di antara psikologi Barat dengan psikologi Islam. Pastinya filosofinya, worldview-nya. Yang Baratnya psikologi berdasarkan philosophical speculation, filosofi tentang agama, filosofi tentang Tuhan, di mana according to Western philosophical thought, there is no God, there is no soul, religion is useless, religion make people weak, make people regress, not develop. Religion make people mundur apa? Ya, mundur. Mundur ya.
religion make people macam-macam, semua yang negatif. Sebab bias terhadap agama itu sendiri. Jadi bias and also hatred kepada religion. Ya, itu pendirian Western psychology. Islamic psychology the other way around. Dibawa religion. Mula tu dibawa konsep of tauhid, konsep of Allah. Explanation siapa Allah sebenarnya. Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asma'ul Husna, sebagaimana ESQ yang menjalankan ini secara lebih ekstensif di dalam, sehingga kan sampai peringkat training pun dibawa elemen-elemen itu, which is very very important. Itu satu. Dan Islamic worldview, Islamic psychology menekankan tentang konsep of fitrah tadi, nature of man, very important. If we don't understand concept of man, how do we speak, how do we solve problem, how do we find purpose of life of man without understanding who man is? So itu setakat itu saya rasa jawapan saya mengenai soalan pertama. Okay. Thank you. Thank you, Prof. Fatimah. Jadi dalam proses sendiri, psikologi Islam sendiri betul-betul menekankan bahwa agama dan ilmu itu adalah jadi satu bagian, dan juga tadi ya sesuai dengan apa yang diajarkan di agama Islam. Oke, terima kasih Prof. Nah, selanjutnya untuk Dr. Ari, bagaimana inti konsep psikologi ESQ dari sudut pandang Dr. Ari sebagai pencetus psikologi ESQ dalam kerangka psikologi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya gembira sekali ada tokoh psikologi Islam dunia, di mana beliau istrinya atau dari almarhum Profesor Dr. Malik Badri, dan beliau yang meneruskan ilmu ini sampai ke tempat ini. Saat ini kita ada di library, perpustakaan UAG atau Universitas Ari Ginanjar di Menara 165. Jadi kalau kita lihat seperti yang disampaikan barusan oleh Prof. Fatimah, bahwa psikologi yang ada saat ini ada soulness tanpa soul, even godless tanpa Tuhan. Sehingga kita tak mampu menjawab 3 pertanyaan. Who am I? Where do I want to go? Kalau kita sudah tak tahu who am I, of course kita pun tak tahu where we want to go. Kemudian where are we? Nah, apabila kita tengok bahwa ilmu psikologi itu ada yang conscious mind, subconscious mind, dan supraconscious mind. Nah, selama ini apabila kita, katakanlah kita pakai Pavlovism, behaviorism, bahwa manusia itu dibentuk oleh lingkungan, manusia itu didrive oleh ego, id, dan seterusnya, super ego. Tetapi soul-nya tak ada. Hanya pertanyaannya, soul dari mana? Soul yang ada saat ini di dalam pandangan psikologi barat itu karena bentukan lingkungan. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa membentuk akhirnya menjadi behaviorism. Tetapi ketika kita riset seluruh dunia di muka bumi selalu mengucapkan hal yang sama tentang global ethic. Misalnya, semua orang di muka bumi adalah bicara dan suka tentang keadilan. Tak ada tuh orang yang bangga dengan tak adil, tak ada. Kecuali sedang terbawa oleh setan gitu ya. Tak ada manusia yang tak suka jujur, dia mau menuntut orang jujur. Tak ada manusia yang tak suka kasih sayang. Mereka mencari itu. Nah, nilai-nilai ini bukan dibentuk oleh lingkungan. Dalam Islam, nilai-nilai ini dibentuk akibat ada ruh yang ditiupkan oleh Tuhan ke jiwa manusia. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan bukan lagi subconscious mind, tetapi kalau boleh lebih deep, dia ada dalam supraconscious mind. Atau orang menyebutnya sebuah proto-awareness. Nah, inilah yang disebut ruh atau soul. Nah, soul inilah yang dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi. Dan ini yang saya namakan dengan anggukan universal.
Nah, core values ini yang ternyata setelah kita pelajari lagi, bukan hanya saya melihat Al-Quran, hadis. Kalau di Quran sudah jelas, aku tiupkan ruh ciptaanku. Hadis pun sudah menjelaskan, dalam diri manusia segumpal daging, kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Hadis pun mengatakan, mintalah fatwa kepada hati. Tetapi kalau kita lakukan riset dunia oleh berbagai researcher tentang adanya global ethic, semua apakah dari Cina, India, Pakistan, Eropa, Amerika, seluruh dunia akan bicara kepada core values yang sama, code of conduct yang sama, seperti nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, kasih sayang, tanggung jawab, berterima kasih, pemaaf, dan seterusnya. Itu semua nampak terbukti bahwa ada sesuatu yang apabila kita masuk ke dimensi itu, manusia merasa damai. Cinta membuat damai. Manusia merasa tenang masuk ke sana. Nah, sebagian dari Barat menamakan bahwa ini purpose. Tetapi apabila dicari apa itu purpose, adanya adalah kepada nilai-nilai yang tadi saya sampaikan itu. Nah, inilah dasar dari psikologi ESQ, di mana core values itulah yang membuat manusia itu bergerak. Tetapi saya pun tak menafikan dalam psikologi Barat bahwa ada behaviorism. Karena memang betul bahwa fitrah itu 50%, 50% itu dibentuk oleh lingkungan. Nah, lingkungan itu oke, saya setuju, silahkan. Bahwa apa yang disampaikan oleh psikologi Barat itu ada bentukan lingkungan, tapi jangan lupa, ada sesuatu yang disebut dengan positive psychology. Ada sesuatu di mana orang menemukan self-actualization. Ada sesuatu dalam ilmu logoterapi, tapi sesuatu logoterapi itu apa? Kemudian positive psychology itu apa? Inner values itu apa? Ada sesuatu, the magic, the power, dan ketika itu di-cross-check, kemudian dilihat ke Quran, ternyata benar. Maka itulah yang disebut soul. Jadi soul di dalam psikologi ESQ jelas, yaitu nilai-nilai universal yang no one can deny, irresistible. Semua dunia suka dengan cinta, suka keadilan, dan tidak lain tidak bukan. Itulah bukti ada connection between humanity, soul, and the character of God, Asmaul Husna. Nah, inilah yang menjadi supra conscious mind, kemudian ada subconscious mind yang mungkin membuat orang terbelenggu gitu ya. Bukan fitrah, tetapi buatan manusia. Dan kemudian, nah ini apabila dalam Islam itu ditutup lagi dengan belief system yang membuat core values itu tak goncang. Seperti cincin emas, berlian, dia tak jatuh karena diikat. Nah, sistem ikat itu dalam ilmu psikologi Barat tak ada. Tapi dalam Islam, sistem yang mengikat supaya orang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi goncangan itu iman. At the end, baru Islam. Nah, memang di Islam sendiri, baru sampai Islam, kadang orang tak bentuk iman, sampai pun tak ihsan juga. Nah, ilmu psikologi ESQ itu, dia menggabungkan semuanya. Dari semua psikologi yang ada, it's okay. Tapi jangan lupa ada psikologi yang the deepest psychology connected to Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Oke. Thank you Dr. Ari. Menarik sekali ya. Jadi psikologi ESQ adalah bagaimana membuat koneksi antara psikologi itu sendiri kepada Allah pencipta. Masya Allah. Thank you. Kita langsung lanjut kembali ke Dr. Fatimah. Menurut Dr. Fatimah, bagaimana psikologi Islam dapat menjawab tantangan isu-isu kesehatan mental saat ini? Zaman ini zaman krisis kesihatan mental, unfortunately. Pada hemat saya yang saya pelajari daripada Allahyarham Usman Badri, apabila, dan saya rasa semua kebanyakan ataupun ulama Islam memberitahu kita, apabila kita semakin jauh hubungan kita dengan Allah, soul kita tidak dijaga dengan betul, tidak submit, lack of submission or no submit, because we are created to submit to God. Whether you submit, human being, you are created to submit. Some people submit to proper to God, some people submit to false God, but submission is submission.
you have to submit. Some people submit to false god, to political ideologies, submit to boss, submit to money, submit to fashion, become idols of this or of that. Submit is submit. Jadi pokoknya di sini submission ni sangat penting. Submission ini adalah tunjang agama. Jadi apabila lack of submission in the form that lack of obedience, lack of observation of soul and behavioral aspect, maka datanglah pelbagai disharmoni, datanglah pelbagai lack of peace in the heart, particularly in the mind. So itu yang asas, lack of submission or hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berjalan dengan betul, tidak mengikut lunas-lunas yang betul, maka akibatnya, sebab ini sunnatullah. Sebab itu fitrah itu sunnatullah. Kalau kita ikut fitrah dengan cara beribadat, maka kita menyegarkan fitrah. Apabila kita tidak tidak membuat ataupun tidak mengikuti commandment of Allah Subhanahu Wa Taala, maka fitrahnya semakin kurang bersih, dan ianya perlu dikembalikan sebalik. Dengan kata lain, apabila fitrah tu dikorapkan oleh perbuatan kita sendiri, environment atau dalaman ataupun luaran, maka disharmoni yang akan berlaku, discord yang akan berlaku. So isu of mental health ni bukan saya mengatakan orang yang mengalami mental health tu orang yang disobey kepada Allah, tapi itu pada dasarnya balik kepada nature human being itu sendiri. And then soalan yang kedua, treatment, how to treat those who are those who have suffering from mental health. What is the treatment? Islam, of course, agama yang sempurna, agama yang meliputi, sudah cukup lengkap dengan semua bidang dari segi dan semua disiplin, dari semua sudut. Islam semuanya, tak ada masalah yang tidak dijelaskan oleh Islam. Jadi kalau mental health, kalau kita belajar daripada contribution Muslim scholars of the past, isu yang pertama sekali nak deal dengan isu mental health ni ialah deal with your emotion. How to correct the soul, how to make yourself safe or to get peace. First, you have to control your emotion. Sebagaimana Pak Ari selalu baca surah Syams. Alignment. Itu kuncinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu secara ringkasnya how to deal with treatment of mental health, anxiety, phobia, everything. Masya Allah. Deal and control your emotion. Okay. Jadi betul-betul bagaimana emosi itu sumber dari munculnya anxiety gitu ya. Dan ini dengan kita faham betul emosi kita dan kembali lagi kita sesuai fitrah kita, maka itu akan membantu kita bisa lebih baik. Oke, kalau dari Dr. Ari sendiri, menurut Dr. Ari, bagaimana psikologi ESQ dapat menjawab tantangan isu-isu kesehatan mental saat ini? Saya setuju yang disampaikan tadi Prof. Fatimah, bahwa deal with emotion dan disalignment. Jawabannya adalah alignment. Islam itu kan agama alignment tujuannya. How to align body, mind, and soul. Jadi body, dia kena align dengan mind, kemudian dengan emotion, dan dengan spiritual. Jadi yang namanya disharmony, disalignment, ketika apa yang dipikir tak sejalan dengan apa yang dirasa. Nah, rasa ini berada pada limbic system, dia akan mampu mendetek. Contoh, ketika kita bohong, pasti wajah kita gelisah gitu. Kalau kita tak jujur, pasti tak selesa. Itu adalah disalignment. Dan semakin lama dia disalignment,
dia akan menimbulkan mental illness, atau split personality, atau spiritual alienation, atau spiritual patologis. Betul. Nah, pertanyaannya bagaimana melakukan alignment antara what do I think, what do I feel, what do I do, dan apa yang dirasa, itu adalah mengalignkan dengan spiritual. Nah, penyebab disalignment karena dia tak kenal spiritualnya. Ketika dia tak mampu mendengar, mendetek the truth in the heart. For instance, honesty, love, care. Maka dia keluar dari sana. Ini the distance between spirituality dengan emotion, dan emotion dengan thinking. Nah, disalignment inilah yang menimbulkan stres. Karena itu dia akan keluar hormon yang tak selesai gitu. Nah, Islam jadi artinya kita boleh melihat biopsikologi, kemudian kita juga boleh merasakan bagaimana disalignment. Nah, Islam itu bagaimana antara IQ, EQ, dan SQ itu align. Satu garis yang lurus. Nah, disitulah orang akan happy. Jadi ketika yang diucapkan, yang diperbuat dengan yang ada di hati align, maka keluar dia hormon yang bahagia, endorfin ya. Dia keluar. Nah, itu pada ilmu psikologi barat, dia mendetek hormon itu. Tapi dia tak paham how to membuat hormon yang the reality. Kalau dia tak mampu membuat itu, maka dia pergunakan morfin. Maka dia pergunakan dadah atau narkotika untuk melakukan disalignment palsu. Nah, psikologi SQ adalah bagaimana mengalignkan tentang hati, ya, yang kemudian di-alignkan dengan thinking, lalu di-alignkan dengan physical. Ketika dia align, maka emotion dia akan mengeluarkan hormon damai. Nah, disitulah orang merasa damai. Tetapi the question is, apa yang disebut hati? This back to the supraconscious mind. Nah, hati itulah yang terjadi akibat jiwa manusia telah diikat dengan Allah. Contoh, manusia tak boleh berbohong dan tak happy kalau bohong. Maunya jujur. Manusia akan happy kalau dia giving. Manusia akan bahagia kalau dia maafkan. Manusia akan berharga kalau dia tanggung jawab. Itu adalah bukti bahwa ada akhlak yang bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi itu baru happiness fitrah. Fitrah pun tidak boleh buat happy. Orang yang bukan agama Islam pun dia happy ketika memberi makan orang miskin. Ya. Tetapi happy itu belum cukup, karena one day ketika ada problem, dia kehilangan apa yang dicintai, tak cukup dia berpegang kepada fitrah. Dia kena pegang kepada sesuatu. Dan disinilah ada belief system, belief in Allah, iman pada Allah. Jadi one day kita mungkin fitrah kita sudah tak sesuai lagi. Contohnya ada di Palestina, mereka menyerang Israel, menyerang sana. Terus ketika fitrah sudah tidak sesuai, nak bergantung kemana lagi? Di situ ada tauhid, gantung pada Allah. Itu yang akan membuat mental health yang sejati. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Dr. Ari. Jadi bagaimana pentingnya alignment dari hati kita, pikiran kita, dan physically-nya kita itu, ini yang membuat seseorang dia memiliki ketahanan mental gitu, dan ya. Connect to Allah. Dan connect to Tauhid. Allah. Tauhid. Yeah. Itu menjadi salah satu cara untuk bisa mengatasi isu-isu kesehatan mental saat ini. Thank you Dr. Ari. Selanjutnya Dr. Fatima. Prof. Fatima, apa tantangan terbesar dalam mengembangkan psikologi Islam saat ini, dan langkah praktis apa yang perlu ditempuh? Saya rasa tantangan yang terbesar dalam usaha untuk meneruskan Islamic psychology ini ialah kumpulan-kumpulan yang Western ideologies ataupun philosophical speculation of Western psychologies
daripada Muslim psychologist sendiri yang masih suka sangat duduk dalam lubang biawak. Tak nak keluar. Ya, tak nak keluar. Tak nak keluar, dia suka Dan dapat duduk. zone. Ya, ya, ataupun lubang buaya pun boleh lah. Ya, boleh. Dan yang ketiga, lack of knowledge. Lack of knowledge, of course cognitive part, ya. Apabila lack of knowledge, there is no sort of attitude yang positif untuk menegakkan atau meneruskan usaha dalam memperkembangkan psikologi Islam ini. Jadi saya teringat bukan kata-kata, ini konsep Imam Al-Ghazali himself. Imam Al-Ghazali ini Imam Al-Ghazali, Al-Jauzi, anak muridnya, Al-Muhasibi earlier, and even Al-Balqi. These are considered as Muslim psychologists. Yes. We have a lot of Muslim psychologists of the past. Yes. So, untuk Profesor Malik Badri, tugasnya, dia tugas yang utamanya ialah mengislamkan psikologi daripada lubang jijak tu, lubang biawak. Dan yang kedua ialah menggunakan apa yang sudah dibuat oleh Muslim scholars tadi, cuma memberi nafas baru. Yang utamanya guru yang utama bagi Profesor Malik Badri ialah Imam Al-Ghazali. Dalam dealing with the issue, for example, lack of macam mana nak menangi ni masalah psikologi ni, dia kata ada dua. Satu dipanggil dalam Arabiknya al-ilajul bil ilmi, yakni cognitive part of it, yakni ilmu, lack of knowledge itu kena atasi dulu. Yang kedua, al-ilaju, treatment bil amal. Treatment dengan cara praktis. Saya rasa praktisnya orang-orang ESQ sudah buat banyak, dan banyak juga sekarang Muslim psychologist yang menggunakan treatment, Islamic treatment yang dia diperolehi daripada contribution Muslim scholars of the past, itu banyak sekali. Jadi sekarang ni setakat mana kita boleh akses kepada sources ini. Kebanyakan setengah orang yang mempelajari Islam ini, oleh kerana dia tidak ada background psikologi, dia tak boleh memahami apa yang Al-Ghazali kata misalnya, dan dia gunakan untuk treatment untuk zaman sekarang, sebab dia tak ada ability. Misalnya dia seorang pengkaji hadis, dia membaca statement-statement hadis yang sepatutnya seorang psikologis boleh pakai, tapi apabila dibaca oleh orang yang tidak memahami dalam bidangnya, maka dia tak ada capability untuk derive principle how to treat people, for example. So itu saya rasa. Jadi lack of knowledge and practice di sini. Jadi untuk mengatasi ini kena cognitively, kena kemas, kena banyak, kena equip mentally and cognitively, and practical aspect of course must be selari dengan tu. Saya suka lihat hadis ni Islam, Iman, Ihsan. Dari segi psikologinya, ikut perspektif Profesor Malik Badri, Islam itu bahagian behavioral aspect of it. That's right. Iman itu bahagian kognitif. That's right. Dan ihsan itu bahagian affective and spiritual. Tanpa empat elemen ini tidak komplit lah Islam kita. Masya Allah. Perfect. Saya tersakat itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada akhirnya memang kita harus kembali ke iman ihsan Islam. Diawali tetap pengetahuan dari sisi kognitif itu tetap diperlukan, namun pada akhirnya bagaimana kita berlatih dan secara emosional dan spiritual itu yang akan menghidupkan kita untuk bisa membantu sesama. Itu Prof. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Dr. Ari. Jika melihat ke depan, bagaimana menurut Dr. Ari psikologi ESQ bisa berkontribusi terhadap perkembangan psikologi di masa depan? Sooner or later, manusia akan mencari kebenaran, dan itu adalah
fitrah. Yang fa'akim wajhaka lidini hanifah. Hadapkanlah wajahmu dengan mantap kepada fitrah. Fitrah itu akan terus ada sebelum ketika awal bumi diciptakan sampai akhir, dia akan terus di sana. Disalignment melawan fitrah akan timbul kerusakan. Akan timbul peperangan, akan timbul perpecahan. Sooner or later, orang akan kembali kepada reality. Apapun yang diajarkan pasti akan kembali ke sana. Hanya ESQ, khususnya psikologi ESQ, adalah bagaimana mempercepat orang back to the track as soon as possible. Nah, the arts of bringing them kepada the truth, itu ya seperti yang disampaikan Prof. Fatimah, kena ada kognitif, kena ada knowledge, sometimes kita harus mempelajari ilmu mereka supaya memahami bagaimana menghubungkan antara katakanlah ilmu psikologi yang sudah ada, kemudian juga dihubungkan dengan para Islamic scholar, semuanya dihubungkan. Sesungguhnya mereka they are talking in the same language. Tetapi beza aja istilahnya seperti itu. Nah, ketika semakin lama, kemudian jurang ini semakin jauh karena ini adalah sains, ini agama. Semakin lama semakin jauh. Akhirnya oke, you talk about science, you talk about agama, semakin jauh. Dan ketika semakin jauh, maka disitulah timbul problem. Karena sains tak lagi ada foundation, dan kemudian yang agama tak ada lagi sainsnya, even the spirituality. Nah, bagaimana kita mampu mengembalikan surat 30 ayat 30 itu? Yang kalau such a beautiful dalam surat 30 itu kalau diteruskan dalam surat As-Sam, kan? Ketika Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya itu adalah bagaimana semua alam semesta dari 7 lapis langit bumi sampai jiwa, dia ada di dalam garis orbit yang sama. Ilmu psikologi juga sama. Mereka berpusing, apakah psikologi, biopsikologi, kemudian behaviorism. Dan sebenarnya dia ingin mencari the pusat orbit, tetapi mereka salah mengambil pusat orbitnya. Pertama, kesalahan satu, pusat orbitnya bukan fitrah, tetapi ism. Seperti kapitalisme, materialisme, jabatisme, ya, yang itulah egoism. Nah, ismnya ini yang tak dijumpa dalam akibat dari tak mempelajari ilmu spirituality. Nah, ketika ism itu jumpa, makanya adanya tauhidism. Nah, ini ilmu baru, jadi isme tauhid disebut tauhidism. Ini sudah saya tulis 25 tahun yang lalu, tauhidism. One day saya bilang orang tak cakap lagi kapitalisme, orang tak cakap lagi komunisme, tapi orang bicara tentang tauhidism, yaitu kembali kepada nilai-nilai fitrah kemanusiaan, dan fitrah itu bukan bergantung kepada jawatan, kekuasaan, egoisme yang sekarang membuat perpecahan, tetapi kepada fitrah. Dan kemurnian fitrah itu hanya bisa berjalan kalau dia bergantung diri kepada yang maha tinggi, di mana yang di bawahnya harus dinomorduakan. Maka itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Syahadat. Jadi ketika syahadatnya ada, maka fitrah itu akan jadi cahaya dan dunia kembali damai. Baik, terima kasih. Thank you, Dr. Ari. Jadi, saya mau tanggapi terakhir biar yang menanggapi Prof. Fatimah saja sebagai closing, jangan saya. Silakan. Siap. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Fatimah. Closing statement. Closing statement. Jadi pokok pangkalnya kita untuk ni inti dalam psikologi ni ya, adalah fitrah. Jadi go against fitrah, akibatnya discord, disharmoni, kacau bilau. Ya. Jadi kembalilah kepada fitrah untuk lebih selamat dari segi selamat segala-galanya, physical, cognitive, spiritual, dan even nature alam. The whole universe. Ya. Itulah dia besarnya peranan fitrah yang tidak banyak saya seorang kupas tentang fitrah. Ya.
Saya berbangga sekali apabila pertama kali saya ikut Iya. ESQ tahun 2009, isu fitrah Pak Ari bawa. Iya. Ya, isu fitrah. Iya. Sebab Iya. fitrah jarang Iya. didiskus Iya. di dalam buku-buku teks. Saya sebab Iya. daripada pengajian Islam. Iya. Strange. Iya. Di dalam buku-buku teks yang tidak ada banyak silibus, tidak dibincang. Iya. Cuma seorang scholar tu nama dia Yasin. Dia ada background psikologi dan Islamic studies sekali in South Africa. Iya. Dia tulis buku tentang fitrah saja. Fitrah Buku tu 200 muka surat Masya Allah. untuk explanation proper Yeah. meaning of fitrah. Apa dia daripada bahasanya, dari segi kronologinya, dari segi saintifiknya, semua sudut tentang fitrah. Itu asas saya untuk saya mengajar, sebab saya mengajar Islamic Aqidah. Oh, Masya Allah. Jadi saya gunakan Beautiful. bukunya untuk mengajar fitrah. Dan saya ikut kursus SQ, Pak Ari bercakap tentang fitrah. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Cakap fitrah ini saya akan bacakan satu ayat, tapi saya pakai bahasa Indonesia supaya paham artinya. Dan di understand psychology. Di understand bahwa yang belajar psikologi ternyata bukan hanya soul, tapi juga matahari, bulan, bintang, jiwa, dan alam semesta pun dia kena berada pada garis fitrah. Dan kalau keluar dari fitrah, maka akan seperti kaum Samud. Ya. Yang demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan semua yang ada permukaannya, dan spirituality, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan sukma, kebaikan dan keburukan. Beruntunglah siapa yang mensucikan, rugilah siapa yang mengotorinya. Surah As-Sams. Terima kasih, Prof. Masya Allah. May Allah bless you. Umur yang panjang, badan yang sehat. Amin. Amin. Thank you so much. Ya. Amin. You too. Thank you. Thank you so much, Prof. Fatimah, Dr. Ari untuk waktunya. Nggak kerasa kita sudah diskusinya sudah hampir sudah 30 menit dan sebetulnya pasti banyak hal yang kita mau dapat pelajari dari Prof. Fatimah dan juga Dr. Ari. Nah, namun mungkin kita bisa lanjutkan di podcast berikutnya. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.